Bapak pelindung kita di Sumatera Utara ini. Ratusan warga Mekatani Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak yang tergabung dalam kelompok Tani Berjuang Murni, KTBM, mendatangi Mapolda Sumut di Jalan Sisingamangaraja kilometer 10,5 nomor 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Massa meminta perlindungan Kapolda Sumut karena tanah dan rumah mereka akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri, PN, Lubuk Pakam kelas IA sesuai dengan nomor 04X 2015 PN LBP Jo 119 PDT G 2013 PNLP antara Haromaini sebagai pemohon sita eksekusi dengan Suryanti dan kawan-kawan sebagai tergugat. Kita sebagai rakyat sekarang sudah mulai hukum. Jadi mohon Pak Kapolda, kalau ada waktu kita dialogkan penetapan titik-titik. Eksekusi pun tidak ada. Konstatering yang pernah dilakukan gagal. Kita minta kepolisian dari Polsek tidak bisa menunjukkan mana yang mau dieksekusi. Jadi ini rekayasa jelas. Kami menduga bahwa surat pun yang dipakai oleh penggugat adalah bodong. Pada tahun 1979 tanah itu X HGU, bukan X lagi, masih HGU. Saksi kita ada banyak, bahkan Kepala Desa Marindal bersaksi. Pada saat itu kami menduga surat yang dipakai penggugat adalah bodong atau palsu, ucap Jody dalam orasinya di depan Mapolda Sumut, Kamis 27 Maret 2024 siang. Menurutnya, tempat objek perkara yang berada di Dusun 1, Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan lahan PT PN2 yang pada saat itu sebagai hak guna usaha, HGU, pada tahun 1970 sampai 2000. Mudah-mudahan Pak Kapolda yang baru akan mengakomodir suara rakyat. Ini pasti ada mafia di belakang yang mengatur. Kasus ini sudah modus berkali-kali dipakai untuk mengasih tanah masyarakat. Seolah-olah legal putusan pengadilan. Yang ternyata mereka yasannya di pengadilan. Sudah jelas, Undang-Undang Pasal 50 Nomor 1 2004, tanah negara tidak bisa dieksekusi oleh siapapun. Antara anak dengan mama kita tidak kenal, kita diikutkan dan kawan-kawan, dan kita sudah datang ke penggugat di Pekanbaru. Itulah rekayasanya. Saya yakin dengan kondisi yang ada di Pekanbaru itu tidak memungkinkan membayar pengacara untuk memainkan itu. Jadi ingat. Dasar surat apa pihak penggugat melakukan gugatan di PN Pakam. Padahal tahun 1979 tanah tersebut masih kebun coklat, kok bisa penggugat memiliki surat? Kami meyakini ada rekayasa dilakukan penggugat dalam melakukan sita eksekusi objek perkara bersama PN Pakam, tegasnya. Ia mengatakan, pasal 50 ayat 1 tahun 1981 tentang agraria mengatakan bahwa tanah negara tidak bisa disita atau dieksekusi oleh siapapun. Sementara itu, Iskandar yang merupakan kuasa hukum dari kelompok Tani KTBM akan melakukan kasasi terhadap eksekusi objek perkara yang dilakukan oleh PAN Pakam. Tindakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Pakam kami sangat kecewa ya. Kenapa? Karena kami sedang melakukan upaya hukum kasasi. Oke. Nah, kemudian mungkin untuk langkah-langkah ke depan, kami akan menyurati beberapa instansi, kemudian juga kami akan siapkan laporan kepolisian terkait ada dugaan-dugaan yang di dalam proses persidangan yang kami lakukan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Jody tadi, sengketa antara anak dan ibu. Nah, itu sangat mengganjal buat kami. Ya. Kemudian surat yang mereka gunakan dalam pembuktian di pengadilan, tahun terbitnya sama dengan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria yang dikhususkan untuk PT PN 9, yaitu tahun 1965. Ini juga salah satu yang kita anggap rancu, ya. Ada surat dari kementerian, kemudian ada juga surat dari Lender Form yang tahun terbitnya sama. Ini adalah
rancu ya, buat kami rancu. Kemudian juga tindakan pengadilan hari ini terlalu mudah, saya bilang terlalu dini. Kenapa? Karena warga, sebagian dari warga sedang melakukan upaya hukum, namun pengadilan tidak menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Antoni Pakpahan, Aktual Online melaporkan.